jelaskan, ada relevansinya dengan perjuangan kami hari ini yang mengadvokasi korban perampasan tanah di proyek PIK 2 milik Agungan, dan untuk mempertegas bahwa tidak ada isu rasialisme dalam perjuangan ini. Justru kami di sini hadir bersama korban yang diantaranya juga ada warga keturunan. Dan di sini sudah ada Pak Charlie ya namanya. Nama lengkapnya siapa Pak Charlie? Charlie Chandra. Ya, Pak Charlie Chandra, tolong diceritakan. Tadi sudah diceritakan, tapi ceritakan ulang motif kenapa sih mau jauh-jauh ikut ke sini. Apa hanya motif pribadi atau ada motif perjuangan terkait tanah-tanah rakyat yang hari ini dirampas begitu? Silakan. Terima kasih Pak. Saya Charlie Chandra. Saya adalah waris dari Smita Chandra. Papa saya dulu juga hampir dipenjarakan. Dia sudah sebagai tersangka, dan saya hanya mewarisi perjuangan dari papa saya. Saya ingat papa saya tidur di sofa di depan kamar jam 3 pagi itu masih tidur, ya kasihan, udah umur 75. Akhirnya saya minta papa saya, udah kamu ke Singapura, saya urus. Akhirnya papa saya meninggal di luar negeri karena dia di luar negeri baru ketahuan ada kanker, dan saya baru sadar ternyata itu adalah jalan Tuhan supaya dia bisa keluar negeri dan berobat di luar negeri. Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan gunakan saya sebagai alat untuk menghentikan kezaliman ini semua. Dan itulah kenapa saya di sini. Saya di sini bukan karena perjuangan rumah saya sendiri. Saya sudah ditandatangan oleh pengacara saya kalau saya tidak akan ganti rugi, tidak akan dikasih apapun. Tanah sudah saya lepaskan karena saya di penjara. Kalau saya nggak keluar dari penjara. BPN sudah membatalkan sertifikat kami yang sudah 35 tahun. Bayangkan, investor mana mau invest di Indonesia? Kalau SHN bisa dibatalkan begitu saja tanpa proses pengadilan. Nah, saya berjuang untuk masa depan kami karena saya mau anak-anak saya tinggal di Indonesia. Saya tidak mau mereka harus mengalami ini semua. Maka kita yang sekarang harus berjuang. Biarpun Anda bukan sebagai korban, apakah Anda mau nanti beli tanah 50 tahun lagi tiba-tiba hilang? Nggak mau. Nah, makanya saya di sini berjuang untuk yang lain, bukan untuk masalah saya sendiri, karena saya sudah diancam-ancam. Ketika saya menemani Pak Saididu di Polres, saya diancam, Charlie, kita dilaporin lagi. Tapi saya akan tetap membela kebenaran. Saya ada di sisi benar. Charlie, mengenai pertanyaannya, sekarang kan Charlie ini kan posisinya sudah bebas. Lalu dalam kondisi mafia tanah ini kan Aguan dan Antoni Salim ini kan seperti orang yang bisa merubah undang-undang berdasarkan keinginan dia. Bang Charlie nggak takut sahabat jadi ditangkap lagi? Ya, sebelum dijawab ya saya ingin tegaskan juga kepada para penegak hukum bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Charlie ini adalah hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, apalagi memperjuangkan hak bukan hanya hak dirinya tapi hak seluruh rakyat. Karena itu tidak boleh ada narasi ya yang kemudian dicari-cari kesalahan, kriminalisasi. Karena apa? Karena kehadiran semua warga di sini adalah kerangka mengumpulkan bukti-bukti untuk proses perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini tidak boleh ya. Ada yang kemudian mencari-cari celah, oh ini hoax lah atau dan seterusnya. Nah, dan saya ingin tegaskan juga kepada seluruh para penegak hukum bahwa perkara ini sedang diatensi oleh seluruh rakyat, jadi tidak boleh ada tindakan di luar koridor hukum. Semua yang dilakukan di sini dalam kerangka hukum untuk mengumpulkan ya bukti-bukti di pengadilan, dan tentu saja semua nanti akan diuji oleh hakim di pengadilan. Nah, silakan Pak Charlie atau saudara Charlie ya. Takut nggak nih? Udah kondisinya seperti ini tadi ditanya. Saya sudah berjuang 10 tahun. Saya sudah pernah di penjara, sudah pernah di segala macam pun juga sudah pernah, dan saya tidak ingin ini terjadi pada orang lain juga. Dan saya berasa apa yang saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Semua yang saya sebut bisa dibuktikan oleh surat-surat resmi dari pemerintah. Jadi saya berasa saya tidak melanggar perjanjian perdamaian saya dengan pihak PT Mandiri Bangun Makmur. Karena dalam perjanjian tersebut saya tidak akan menuntut ganti rugi, saya tidak akan mempidanakan mereka. Saya tidak melakukan itu. Saya hanya menceritakan kebenaran dari pengalaman saya sendiri. Jadi apa yang harus kita takuti? Terima kasih Bang. Selanjutnya Bang Juju selaku ketua tim litigasi, apa langkah-langkah selanjutnya nih dari tim? Kita akan follow up seperti apa? Karena kita hari ini kan hadir dalam rangka memitigasi gugatan yang sudah terdaftar. Ya, terima kasih rekan Posi. Charlie, seperti juga sudah dijelaskan dari awal tadi, termasuk juga korban dari PIK 2 itu Bapak Charlie, ya itu fakta. Ya.
sebetulnya secara hukum itu sudah jelas beliau dan keluarganya, orang tuanya itu pemilik sah secara hukum, apalagi sertifikatnya adalah hak milik selama 15 tahun lebih, tapi bisa diambil sedemikian rupa secara sepihak oleh pihak-pihak kecil berkepentingan dan langsung juga menjadi korban gitu kan ya, sampai dipenjarakan sekarang. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan tidak harus terjadi di negara yang katanya red state, negara hukum berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi jangan cuma di atas kertas saja normatif itu, norma-norma seperti itu. Dan ini faktanya ada sebelah saya. Ya, beliau sampai seperti penjara juga ya Pak ya, 2 minggu lebih ya, 2 bulan maaf. Nah, tanpa ini harusnya kalau secara hukum beliau berhak menuntut ganti rugi ya, harus mendapat kompensasi seperti itu. Nah, oleh sebab itu jangan terjadi lagi di kasus PIK 2 ini ya, atau katakanlah yang mereka klaim sebagai proyek strategi nasional PSM, jangan terjadi lagi korban-korban berikutnya terhadap warga, terhadap penduduk di wilayah Banten dan sekitarnya itu tadi. Oleh karenanya saya dan teman-teman sudah membentuk tim investigasi dan di lapangan untuk kepada pihak atau siapa saudara-saudara yang menjadi korban untuk segera melapor kepada kami kan gitu. Ini sudah ada seperti ada di flyer ini, dicantumkan sini alamat dan nomor telepon semua ada. Silakan saja melapor sehingga kami bisa menindaklanjuti, dan minggu depan sudah ada sidang perdana untuk membuat para tokoh-tokoh nasional, dan kami siapkan buat berikutnya dan kita akan gugat, dan dari penggugat langsung para petani dan korban nelayan juga begitu. Kami sedang siapkan mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen seperti berikutnya.